melakukan investigasi dan melaporkan hasilnya kepada kita semuanya. Dan sekaligus saya cek apa yang tengah dilakukan, yaitu proses recovery gerbong KRL yang mengalami kecelakaan tadi malam, tabrakan yang keras sehingga kehilangan sejumlah masyarakat. Per siang tadi 15 orang dinyatakan meninggal dunia. Tentu ini adalah kehilangan besar, duka cita terdalam kita haturkan kepada keluarga korban, dan semoga semua husnul khotimah diberikan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan siang hari ini saya juga ingin melihat secara langsung para penumpang yang berhasil dievakuasi, diselamatkan, dan saat ini tengah menjalani perawatan intensif. Ada di 10 rumah sakit di kawasan kota dan Kabupaten Bekasi. Dan saat ini kita berada di RSUD Kota Bekasi. Tadi saya sempat melihat beberapa yang masih berada di ruangan-ruangan menunggu operasi dan lain sebagainya. Tadi saya juga sempat berdialog dengan pasien beragam, ada yang mengalami patah atau dislokasi di pundaknya, di kakinya, di tangannya. Tapi semua tadi bisa berkomunikasi, ditunggu oleh keluarganya. Dan terima kasih ini atas kecepatan penanganan dari Wali Kota dan tim, termasuk RSUD dan KAI, bekerja sama tentunya dengan Jasara Harja sebagai penyedia asuransi dan juga BPJS Kesehatan yang semuanya berupaya yang terbaik. Tadi malam ratusan ambulans dikerahkan, ada 163 ambulans dikerahkan secara serentak untuk membawa korban yang berhasil dievakuasi menuju ke berbagai rumah sakit tadi, termasuk RSUD ini, agar bisa ditangani secara cepat. Karena dalam situasi kritis, memang kecepatan penanganan evakuasi ini yang akan menentukan, yang akan menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, terima kasih atas kerja keras dan kecepatan pengambilan tindakan oleh semua yang telah terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Nah, intinya kita saat ini ingin memastikan bahwa semua korban tentunya bisa menjalani perawatan medis yang baik dan bisa segera pulih setelah ditangani dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Rata-rata, kalau saya tanya tadi, mereka pulang kerja. Mereka pulang kerja dari berbagai lokasi, dari berbagai tempat kerja. Hampir semua ya perempuan, wanita, karena itu ada tadi, tapi ada beberapa laki-laki ya. Tapi hampir mayoritas tentunya pekerja wanita yang menggunakan KRL gerbong khusus wanita. Dan tentunya mereka yang selamat merasa sangat bersyukur tadi, karena bisa dikatakan ini sebuah keajaiban atas insiden yang begitu mengejutkan. Dan harapannya sekali lagi kita bisa mencegah agar tidak lagi terjadi insiden-insiden serupa di masa depan. Tadi saya sudah lakukan evaluasi secara langsung di lapangan, tapi tidak cukup. Kita akan terus lakukan, kita akan kawal terus melalui kebijakan di tingkat strategis, tapi juga pembenahan di tataran operasional maupun teknis. Dan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto jelas, saya sudah berkomunikasi langsung dengan Menteri Perhubungan dan jajarannya, Menteri Pekerjaan Umum dan jajarannya, karena memang lintasan sebidang kereta dan kendaraan jalan raya ini selalu mengandung resiko. Dan di sejumlah titik resikonya tinggi. Masih cukup banyak perlintasan sebidang yang belum memiliki sistem pengamanan yang optimal, termasuk penjaga di lintasan kereta. Dan sistem yang lainnya juga harus terus dibenahi melalui teknologi yang efektif dan tepat sasaran.
Selebihnya kita ingin memastikan juga hadir solusi infrastruktur. Misalnya, ketika ada lintasan-lintasan sebidang yang memang sangat padat di sejumlah kota, itu perlu kita bangun flyover atau underpass. Nah, disinilah perlu integrasi yang baik antara pengelola jalan-jalan di darat dengan rel-rel kereta, pengelola rel kereta. Jadi ini perlu pendekatan yang komprehensif dan sekali lagi mengedepankan faktor keselamatan bagi semua. Saya rasa itu bukan hanya di Bekasi, bukan hanya di Jabodetabek, tapi juga di seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih. Tadi kan Menteri PPPA ini mengusulkan agar ada kajian lagi terkait dengan perempatan gerbong wanita. Apakah nanti itu akan menjadi fokus dari pemerintah juga ini terkait juga dominasi korbannya perempuan karena gerbong wanita yang... Iya, artinya memang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada tubrukan antara KRL dari belakang dihantam oleh kereta api jarak jauh, dan kebetulan yang paling belakang adalah kereta khusus wanita. Jadi pasti ada concern mengapa justru yang paling rentan yang kita siapkan secara khusus selama ini gerbongnya justru yang mendapatkan bisa dikatakan resiko yang paling tinggi. Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun. Jadi yang kita fokuskan adalah bukan perempuan dan lakinya, tetapi bagaimana sistem transportasi kereta dan sistem transportasi publik lainnya ini aman, selamat, menghadirkan rasa aman, nyaman, dan juga safety first itu benar-benar bukan hanya menjadi jargon, tapi benar-benar bisa kita terapkan dengan baik. Tapi juga kita menghimbau, kita ingin memastikan jangan lagi ada yang mengakibatkan kecelakaan. Ini akan diinvestigasi secara menyeluruh. KNKT tadi sudah menyanggupi akan melakukan investigasi secara menyeluruh. Saya minta transparan, terbuka, bisa dijelaskan kepada publik, karena ini juga harus ada faktor edukasinya. Jangan sampai ada kendaraan macet di tengah jalan, di tengah-tengah rel kereta, yang kemudian satu kendaraan mengakibatkan kecelakaan beruntun, kecelakaan yang mengakibatkan maut, dan tidak ada yang lebih penting tidak ada yang lebih berharga dari satu nyawa. Apalagi kalau nanti juga mengakibatkan dampak, pasti akan mengakibatkan dampak ekonomi juga. Sudah pasti yang lain akan terganggu, terdampak, akan berhenti semuanya. Padahal setiap saat akan digunakan oleh masyarakat kita, para pekerja kita yang ingin juga mencari nafkah dengan baik. Mas, selain sebidang ini kan ada beberapa yang mengomentari bahwa masalah persinyalan juga jadi juga penyebab itu. Persinyalan? Ya. Tadi juga saya bahas. Sekali lagi saya ingin menunggu laporan lengkap resmi dari KNKT, karena ini melibatkan banyak stakeholders untuk memastikan apakah memang ada gangguan, ada error, atau ada sesuatu yang tidak seharusnya terjadi, termasuk terkait persinyalan. Tapi juga tidak hanya itu, ada banyak lagi aspek yang lainnya. Yes, baik, terima kasih ya semuanya ya. Pasti, semua akan kita investigasi.